Perkenalkan, nama saya Yuzatala dan saya akan menjelaskan tentang negara hukum, dan teori negara hukum tersebut. Simak video berikut. Jadi, sebelum masuk ke teori negara hukum, saya akan menjelaskan penjelasan negara dan hukum itu tersebut sendiri. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap hukum tentu ada sanksinya. Sanksinya berupa apa, itu tergantung hukum tersebut. Dan negara hukum adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Maka dari itu negara tersebut dibilang negara hukum. Teori negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum. Noto Hamid Jojo menggunakan kata-kata, maka timbul juga istilah negara hukum atau Rechtsstaat. Joko Sutono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah. Sebab kalau kita hilangkan demokratis, Rechtsstaat, yang penting dan primer adalah Rechtsstaat. Teori negara hukum, salah satunya adalah supremasi hukum atau supremacy of law. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dua, ada equality before the law, yang artinya persamaan dalam hukum. Ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Tiga, ada due process of law atau asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Empat, ada pembatasan kekuasaan. Ada pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kelima, ada organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen atau mandiri, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan HAM, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif. Keenam, ada peradilan bebas dan tidak memihak. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada setiap negara hukum dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan ekonomi. Sekian dari saya, Yuzatala. Jika ada kurang-kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.